Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Raihan Lestari 2050651, Helen Ananda Sahyudin 2050655, Elvina Rahmawati Suroso 2050664, Tiara Lisnawati 2050678, Vina Fajriani Latifah 2050679 akan mempresentasikan tentang sumber belajar dan pusat sumber belajar. Pengertian sumber belajar dan pusat sumber belajar. Ada beberapa pengertian menurut para ahli pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Andi Prastowo, sumber belajar yang mungkin dapat digunakan oleh peserta didik supaya terjadi perilaku belajar. Yang kedua yaitu sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual menurut Syukur. Yang ketiga ada sumber belajar adalah sejenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik menurut Yusuf. Pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok, atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa terpenuhi dengan adanya pusat sumber belajar. Dengan demikian, pusat sumber belajar yang sudah disetting sedemikian rupa agar memberikan kenyamanan pada penggunanya, dapat membantu peserta didik dalam proses belajar. Pengembangan sistem pembelajaran menuntut peningkatan efektivitas kegiatan pembelajaran dengan memberikan penekanan pada aktivitas peserta didik, di mana kegiatan belajar di kelas dan pusat sumber belajar merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu. Fungsi sumber belajar dan pusat sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan sesuai dengan kemampuannya. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh peneliti. 4. Lebih menempatkan pembelajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajar yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Saya Raihan Lestari dengan NPM 205060051 akan menjelaskan mengenai komponen sumber belajar dan pusat sumber belajar. Komponen sumber belajar adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar itu. Dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat digunakan secara terpisah. Relevan dengan materi ini yang cukup penting di mana sumber belajar harus mengandung materi yang diajarkan secara lengkap dan menyeluruh. Sumber belajar tidak selalu harus berbentuk cetakan. Buku merupakan sumber belajar berbentuk cetak yang cukup mudah didapat dan dapat menyajikan dan menguraikan materi dengan sederhana dan mudah dimengerti. Dalam situasi tersebut, tentunya lingkungan maupun model dan alat peraga sangat diperlukan sebagai sumber belajar.
Sujana menguraikan bahwa beberapa komponen penting yang terdapat dalam sumber belajar antara lain. 1. Tujuan, misi, dan fungsi. Setiap sumber belajar memiliki tujuan dan misi hingga fungsi mengapa sumber belajar tersebut digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran. Sumber belajar itu sendiri juga memiliki tujuan lain selain mendukung pencapaian sumber belajar. Misalnya saja museum yang digunakan untuk sumber belajar, tentunya museum tersebut bukan hanya untuk sumber belajar, namun juga untuk menyimpan benda peninggalan sejarah dan tujuan-tujuan lainnya. 2. Keadaan fisik. Sumber belajar tidak selalu berbentuk buku atau bentuk cetakan lain. Narasumber atau bangunan misalnya juga dapat digunakan sebagai sumber belajar dengan bentuk atau keadaan fisik yang berbeda. 3. Pesan dan makna yang terkandung. Setiap sumber belajar juga memiliki pesan dan maksud masing-masing. Pesan dan makna hingga tersebut tidak selalu terurai secara eksplisit atau gamblang. Terkadang diperlukan analisis baik oleh pengajar maupun peserta didik untuk memahami apa pesan dan makna dari sumber belajar yang digunakan. Pesan dan makna yang terkandung juga bukan selalu tentang materi dan aspek kognitif, namun juga bisa mengandung pesan moral dan sosial dan hal-hal lain. 4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian. Sumber belajar juga memiliki cara penggunaan dan tingkat kesulitan pemakaian yang berbeda-beda. Buku dan sumber cetak mungkin menjadi sumber paling mudah digunakan karena materi pembelajaran sudah terurai dengan jelas. Namun, sumber belajar lain mungkin lebih sulit dalam menggunakan, dan bahkan memerlukan bantuan media atau sumber belajar lain untuk menggunakan. Namun, komponen sumber belajar ini terkait juga dengan kemudahan dalam mencari dan mendapatkan sumber belajar yang digunakan tersebut. Manfaat sumber belajar yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman secara tidak langsung. Kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, diadakan, atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala yang ada di dalam kelas. Pusat sumber belajar bermanfaat. 1. Memperluas dan meningkatkan kesempatan belajar. Kedua, melayani kebutuhan perkembangan informasi bagi masyarakat belajar. Yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar secara individu maupun secara kelompok. Ini jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Learning short by design adalah sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional. Oleh karena itu, dasar rancangan adalah isi, tujuan, kurikulum, dan ciri-ciri siswa tertentu. Sumber belajar jenis ini sering disebut sebagai bahan instruksional material. Contohnya seperti bahan pengajaran terprogram, modul, transisi untuk sajian tertentu, slide untuk sajian tertentu, guru bidang studi, film topik ajaran, video topik khusus, komputer instruksional. Yang kedua adalah sumber belajar yang mudah tersedia. Learning short by utilization adalah sumber belajar yang telah ada untuk maksud non-instruksional, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan jenis by design. Contohnya Safari Garden, Kebun Raya, Taman Nasional, Museum Bahari, Museum Wayang, slide tentang kota New York, buku biografi. Rohani membagi sumber belajar menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah sumber belajar cetak seperti buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non-cetak seperti film, slide, video, boneka, audio kaset, dan lain-lain. Yang ketiga,
sumber belajar yang berupa fasilitas seperti auditorium, perpustakaan, ruang belajar, dan lain-lain. 4. Sumber belajar yang berupa kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Yang terakhir adalah sumber belajar yang berupa lingkungan dari masyarakat seperti taman, terminal, dan lain-lain. Sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajar. Pusat sumber belajar merupakan sarana untuk mengelola dan mengembangkan sumber belajar. Komponen sumber belajar adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar itu, dan bagian itu merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat digunakan secara terpisah. Komponen-komponen utama yang penting dalam sumber belajar tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari guru atau pengajar selaku penentu sumber belajar utama dalam pembelajaran. Jenis-jenis sumber belajar yaitu pesan yang disampaikan manusia sebagai fasilitator, sumber belajar cetak, sumber belajar non-cetak, lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan kami persilahkan.